bahar sampai ikan hiu yang ada di laut, yaitu mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mau belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas sesuai tema yang disampaikan oleh panitia kepada saya, yaitu adab-adab dalam bermedia sosial. Sebagaimana kita semua tahu bahwa dengan berkembangnya teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka sekarang setiap manusia ini dengan mudahnya dia mengakses apa yang dia tidak pernah lihat misalnya, ataupun dia bisa berhubungan dengan siapapun yang jauh di sana, dan dia juga bisa interaksi baik itu lewat telepon atau tulisan, bahkan dia bisa melihat orang yang ada di jauh, bahkan di luar negeri itu bisa sekarang, karena begitu berkembangnya teknologi. Maka kita akan membahas bagaimana adab-adab yang harus kita perhatikan, yaitu dalam setiap orang beriman, dalam dia menyikapi, yaitu dalam bermedia sosial. Karena tidaklah kita tahu, semua sekarang kita lihat semuanya hampir 99,9% itu manusia itu mempunyai yang dinamakan ini alatnya untuk bermedia sosial, yaitu handphone mungkin ya sekarang. Bahkan anak kecil saja sekarang kita lihat mereka sudah memegangnya, dan siapapun dia akan bisa apa yang dia inginkan itu ada di situ. Dia mau baik untuk dakwah bisa, dia mau untuk jualan juga bisa, dia juga untuk promosi apa semua bisa. Bahkan untuk bermaksiat dengan mudah orang bisa mengakses ya seperti ini. Kalau dulu zaman saya waktu kecil, waktu masih sekolah misalnya, itu tidak ada seperti ini, belum ada. Paling banter itu mungkin telepon rumah, belum ada seperti ini. Jadi kita tahu informasi hanya dari sedikit televisi. Akan tetapi dengan berkembangnya yaitu media sosial dengan kecanggihan teknologi, maka yang terjadi di satu tempat detik ini, maka kita akan bisa tahu juga saat itu juga. Nah, ini bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti ini, yang mana semua ada di genggaman kita dengan hanya satu alat yang sekecil. Maka yang pertama kita lihat yaitu adab-adab seorang muslim, dia punya etika, yaitu etika dalam ketika dia bermedia sosial. Maka hendaklah seorang muslim dia mengambil manfaat untuk kebaikan bagi dirinya ketika dia yaitu memanfaatkan yaitu media sosial dan apalah namanya. Maka yang pertama kita harus etika, yang pertama adab yang pertama yaitu ketika kita melakukan sesuatu, yang pertama yaitu muraqabah. Hendaklah kita harus diketahui bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu, maka hendaklah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima." Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Maka yang pertama-tama kita miliki perasaan, yaitu yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita ketika kita memegang ini. Mungkin orang-orang di sebelah kita pun tidak akan tahu apa yang kita lakukan, tapi hendaklah seorang hamba dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui seluruh isi bumi dan langit. Dan seorang yang beriman ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia yaitu muhasabah, introspeksi dirinya sebelum dia melakukan sesuatu, apakah yang itu yang harus dia lakukan, dia yakin yang dia lakukan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Maka ketika orang
yang mempunyai adab yang pertama, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia lakukan walaupun mungkin orang tua, kakaknya atau suami atau istrinya tidak mengetahuinya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Maka inilah pentingnya seorang yang beriman, dia mempunyai yaitu sesuatu yang dinamakan kata Rasulullah ihsan. Ihsan. Apa ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun ka'annaka yarahu. Bahwa beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Akan tetapi jika kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi yang pertama yaitu muraqabah, yaitu termasuk dia di dalam yaitu ihsan yang harus kita punya. Bahwa seseorang yang mana dia beribadah ataupun dia melakukan seolah-olah dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan bermaksiat dengan alat yang kecil ini, ataukah dia bisa memberikan satu manfaat bahkan kepada masyarakat ataupun kepada sesama kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala yang dia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika dia memegang ini, begitu mudah dia bisa bermaksiat. Begitupun juga sebaliknya, begitu mudah dia bisa berbuat satu kebaikan. Misalnya yaitu dia memposting sesuatu yang baik. Misalnya dia posting ayat-ayat Al-Qur'an yang mengingatkan saudaranya. Atau dia posting yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mengingatkan saudaranya dari satu keburukan, maka dia akan mendapatkan pahalanya walaupun saudaranya atau temannya atau apalah namanya dia berada jauh daripada tempat tinggalnya. Maka ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang juga bisa berdakwah dengan alat yang kecil. Tetapi apakah dia mau yaitu mengikuti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka kita lihat sekarang begitu banyak ada namanya YouTuber seperti itu. Kita lihat begitu banyak orang-orang yang mengakses kontennya macam-macam, yaitu dari YouTube. Ada yang dia kontennya sangat bagus, misalnya dia posting setiap kali channelnya atau linknya itu ceramah-ceramah agama. Lihat, bagus. Ada lagi yang modelnya misalnya dia untuk promosi, misalnya dia menjual sepeda motor, dia posting sepeda motor macam ini. Ini juga dibolehkan karena untuk dia mendapatkan keuntungan berdagang dan dibolehkan asal perdagangannya dia tidak menyalahi syariat. Akan tetapi banyak juga kita lihat konten-konten yang tidak mendidik, bahkan itu cenderung yaitu seolah-olah mengecilkan wanita, seolah-olah wanita ini menjadi bahan permainan di konten ini. Maka ini tidak boleh. Maka hal yang seperti ini maka tidak boleh. Maka adab yang kedua kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghisab seseorang. Nah, ini yang kedua. Yakinlah bahwa ketika kita memposting sesuatu, bahwa sekecil apapun, yaitu kalimat atau foto dan yang lainnya, maka pastilah semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seseorang, maka dia pastilah berhati-hati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah. Biji zarrah itu biji sawi yang kecil. Maka niscaya dia akan melihat balasannya. Dan apabila dia mengerjakan juga keburukan, kejahatan sebesar biji sawi, maka niscaya dia akan juga mendapatkan apa yang dia kerjakan, yaitu balasannya. Maka kita lihat bagaimana seseorang dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dirinya ketika dia misalnya memposting sesuatu terhadap yang dia punya misalnya. Hati-hati,
Maka saya sering peringatkan bahwa kalau bisa orang-orang yang beriman jangan pernah posting foto dirinya. Lihat, di media sosial, Facebook atau Instagram atau WA mungkin misalnya, tidaklah kita lihat bahwa ini adalah satu bahaya yang akan bisa menimpa diri kita. Lihat, hati-hati, satu bahaya yang bisa menimpa diri kita. Kenapa? Karena kita lihat bahwa ada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang dinamakan penyakit ain. Lihat, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wal ainu nadarun bistihsani mashrubin bihasanin minal khabis at-tabai yahsulu lil manduri min hudur. Lihat, kata Nabi yang mulia bahwa penyakit ain itu adalah pandangan suka. Hati-hati, yang mungkin wanita mentang-mentang dia cantik, atau yang laki-laki mentang-mentang dia ganteng, setiap hari yang dinamakan apa? Apa yang foto-foto begini terus ini? Selfie. Lihat, mentang-mentang dia mempunyai kelebihan yang Allah berikan, dia pajang foto selfie terus di Facebooknya, di Instagram. Kata Rasulullah, penyakit ain itu adalah pandangan suka. Ketika seseorang takjub ketika melihat wajah yang cantik seseorang misalnya, begitu pandangan kamu, disertai atau juga disertai dengan rasa dengki yang berasal dari kejelekan tabiat seseorang, maka dia dapat menyebabkan orang yang dipandang itu bisa tertimpa suatu bahaya, bahkan dia bisa sakit. Hati-hati, terutama wanita ini. Lihat, wanita ini jangan mentang-mentang dia cantik. Setiap hari kalau temannya buka, kalau Facebook itu kan gampang, apalagi kalau sudah berteman. Begitu situ posting di sini kan sudah begini. Kita buka, dia lagi foto lagi. Foto, jadi sedikit-sedikit foto. Nah, ini hati-hati. Maka hal yang seperti ini dilarang di dalam agama. Bahkan kalau WA itu apa? Profil namanya apa? WA atau Facebook itu jangan sekali-kali foto kita. Jangan. Kalau bisa ada yang masih dihapus. Hati-hati. Maka ini adalah sesuatu pintu masuk, yaitu keburukan bagi diri kita. Yang lagi juga tampan. Orang kaku, tampan sekali. Hati-hati. Dia benci, bahkan dia lihat kagum, maka dia akan bisa terkena satu bahaya, kata Nabi yang mulia. Begitu pula seseorang ketika dia benci, hati-hati juga. Ada orang yang benci sama kita, bencinya minta ampun. Dengan modal foto yang kita punya itu, dia pandang, dia tatap dengan rasa dengki, maka seseorang bisa dalam bahaya. Makanya ini pelajaran bagi kita bahwa seseorang yang beriman kepada Allah hendaklah dia harus yaitu menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jangan, apalagi kalau yang wanita mentang-mentang cowoknya ganteng, setiap hari selfie sama cowoknya. Tidak boleh seperti ini. Haram, belum resmi. Ataupun yang sudah punya istri, mungkin suaminya, ngapain istrinya kok dipamerin semua? Karena media seperti ini yang bisa lihat seluruh orang dengan mudah, atau ketik namanya kalau di Facebook, pasti keluar sudah, sisa ditombol dia keluar fotonya, masya Allah, selfie pakai baju sekian, wanitanya lihat pakai celana pendek, auratnya dia lihatkan semua. Ini sesuatu yang haram. Maka hal yang seperti ini maka kita harus tinggalkan. Mengapa? Karena semua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu kita melakukan satu kegiatan kebaikan sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, kita akan mendapatkan balasan. Begitu pula kejelekan, kita akan mendapat balasan walaupun kejelekan itu sekecil biji sawi. Ini hadiah. Dan selanjutnya yaitu tentang hisab ini yang kedua. Biasanya orang-orang ini
apa bahasa kalau bahasa gaulnya? Apa cemen ya? Cemen itu apa? Saya tidak tahu. Dikit-dikit punya masalah itu bikin status. Nah ini hati-hati. Ya, punya masalah bikin status. Nggak usah. Harusnya kita mempunyai masalah itu cukup kita mengadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat statusnya, aduh pusing, pacar saya hilang atau bagaimana ya? Dengan mudahnya orang tahu yang terjadi di dirinya. Lihat, tidak bisa bayar hutang saja statusnya minta ampun. Dan hati-hati dengan sekarang ini orang-orang yang selanjutnya jangan sampai pernah membuat satu status. Lihat, yang ketika kita benci kepada seseorang, misalnya saya benci sama Pak Amin, saya posting ini, hati-hati perlu diketahui bahwa ini posting tentang Pak Amir misalnya, kejelekan yang dia lakukan misalnya terhadap saya, atau benci saya menjelek-jelekkan beliau ini, maka kena undang-undang ITE. Lihat, ancamannya berapa Pak Amir? 6 tahun. Yang terbaru dipotong jadi 4 tahun penjara. Hati-hati. Ini yang terjadi pada diri saya juga, dan sekarang masih proses di Polres. Ini saya sendiri kena, tapi saya yang dijelek-jelekkan. Ada orang yang mengatakan, bagaimana kalau dijelek-jelekkan biasa saja, kita kan harus sabar. Ini keliru. Sabar yang seperti ini kita lihat menjelekkannya ini kayak apa, tapi kalau dia sudah menjelekkan kita dalam keadaan sudah mau memudoroti, jadi sudah mau mencelakakan, maka kita harus lawan. Lihat. Jadi arti sabar seseorang itu di dalam Islam bukan kayak di agama Nasrani. Sabarnya mereka ketika kita ditampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri, itu ajaran mereka. Tetapi di dalam Islam ketika dia sudah memudorotkan diri kita, bahkan ada di dalam agama kita hukum kisos. Orang yang sabar ketika dia didolimi oleh seseorang yang dolim dengan cara dolim yang sebenar-benarnya, yang akan mencelakai dirinya, bukan dia diam, maka dia yaitu melakukan sesuatu untuk apa? Untuk mencari jalan keluar. Ini, lihat, hati-hati. Makanya saya ingatkan anak-anak muda, jangan kalau orang yang mengerti hukum ketika dia posting dan di screenshot, dia kan diadukan ke polisi kenapa? Seperti kemarin kasusnya wali kota Surabaya, dia hati-hati, itu masuk. Makanya hati-hati, ini pembelajaran bagi kita. Maka mengapa kita harus hati-hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kita, Allah akan awasi. Makanya jangan sedikit-sedikit dengan bercakap canggih ya. Komunikasi sekarang ini hati-hati. Atau benci, dia menyebutkan dengan menjelek-jelekan yang bisa dibaca. Hati-hati Facebook ya. Kalau Instagram itu bisa dilihat Pak. Instagram bisa ya. Oh ya bisa, saya tidak punya Instagram. Ayo, hati-hati. Jadi jangan menjelekkan seseorang lewat media sosial. Ini kena undang-undang ITE, yaitu ancamannya yang sangat mengerikan. Maka ini hati-hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tadi mengatakan bahwa kebaikan apa yang kita lakukan walaupun sekecil biji zarrah akan dibalas. Begitu pula sebaliknya, yaitu kalau kita melakukan satu kejelekan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan kejelekan yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah istighfar. Apa itu? Yaitu menggunakan sarana, yaitu kita memanfaatkan sarana yang ada yang kita punya ini, yaitu untuk sesuatu yang bermanfaat, terutama bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat, ini adalah media untuk bisa berdakwah atau memberikan satu manfaat kepada orang-orang yang beriman, bukan untuk menjelek-jelekkan orang-orang yang beriman. Kita lihat. Maka ketika seperti itu kita lihat bahwa ada yang terkadang kita lakukan, orang-orang bahkan orang-orang munafik. Lihat, orang-orang munafik itu ketika dia melakukan sesuatu, maka dia ingin membuat apa? Yaitu kehancuran bagi orang-orang
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin yang ramai itu, ada yang mengatakan bahwa musuh besar Pancasila adalah agama. Lihat. Maka begitu banyak orang yang memplesetkan ayat. Kita lihat. Dengan kejadian seperti ini, termasuk yang ramai mungkin ada yang nonton ILC. Ada seseorang dia menggunakan ayatnya, tetapi dia takwil dengan sendiri, bahkan dibantah oleh seorang ustaz dari MUI. Lihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, ketika datang kepadamu orang-orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dan telitilah agar kamu tidak menimpa satu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya dan menyebabkan kamu menyesal terhadap perbuatan mereka. Jadi ayat yang mulia ini, lihat, yang dimaksud yaitu tabayyun. Tabayyun ketika berita yang datang itu dari orang fasik, beritanya ini belum jelas. Jadi paham? Jadi ayat ini ketika seseorang melakukan satu berita yang berita ini belum jelas kebenarannya, maka kita fatabayyun. Yang kita tanya, bertabayyun. Akan tetapi ketika seseorang dia melakukan satu kejelekan, misalnya, mohon maaf, saya mengatakan si A. Bahkan sekarang ini dengan adanya media sosial semua bisa akses. Saya mengatakan si A ini, kamu ini orang gila. Apanya yang kita bayunkan? Tidak ada. Karena apa? Ini sudah jelas bahwa tidak perlu tabayun, bahwa seseorang telah melakukan satu, yaitu perbuatan dosa yang tidak perlu ditabayunkan. Sama kayak kasus kemarin orang mengatakan apa? Agama ini musuh besar Pancasila. Apa yang ditabayunkan? Tidak perlu ditabayun. Beritanya jelas, kata-katanya jelas. Maka kita harus menyikapi dengan, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang memelintir ayat yang mengatakan harus tabayun dulu. Jadi tabayun itu apa? Ketika beritanya tidak jelas, simpang siur. Tapi kalau beritanya jelas, apanya yang ditabayunkan? Maka ini yang harus kita pahami, yaitu ketika orang-orang, yaitu munafik, yang mana dia terkadang dia menyerang agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara-caranya, yaitu memutarbalikkan sesuatu. Maka hati-hati orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini yang mana dia gunakan, yaitu media sosial ini bukan untuk bermanfaat, akan tetapi dia melakukannya ini untuk menyerang, yaitu umat-umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Kita lihat lagi ada yang sama, yang viral itu bapaknya janda. Pernah tahu bapaknya janda? Abu Janda. Pernah lihat kan di medsos? Dia mengatakan bahwa dia di Israel tidak apa, baik-baik saja dia di Israel. Dia ngomong seperti itu. Ini kan fitnah. Dia melakukan fitnah kepada orang yang beriman, seolah-olah Israel itu bukan orang jahat, tidak pernah membunuh orang Palestina. Nah ini gimana? Maka dia mempergunakan media sosial ini untuk apa? Untuk memusuhi orang-orang yang beriman, dan ini adalah bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang mana beliau mengatakan di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, akan tetapi bahkan dia melakukan sesuatu untuk apa? Untuk menjelekkan orang-orang yang beriman. Maka kita harus berhati-hati. Maka harus kita kantor yang punya ilmu, yang kita balas dengan mungkin satu komen yang dengan ilmu yang kita mengatakan bahwa ini adalah tidak benar, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Apapun yang kita
kita lakukan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yang mulia, di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu mengikuti, yaitu apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Maka sesungguhnya pendengaran, kata Allah, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kita menggunakan media sosial ini, semua akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang perempuan, hati-hati. Jangan mau kalau video call sama pacarnya. Apalagi kalau video callnya disuruh buka jilbab. Jangan. Hati-hati. Mengapa? Terkadang orang-orang yang seperti ini, maka sesuatu yang menjadi senjata daripada syaitan, hati-hati ini untuk yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah mungkin dia tidak terkena seperti ini. Yaitu senjata yang paling ampuh dari setan yang dilakukan adalah yaitu nyanyian. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah di dalam surah Al-Luqman sudah diharamkan terhadap nyanyian. Bahwa kita lihat bagaimana seorang wanita yang tidak dikenal saja, kita lihat tadi orang-orang YouTube itu yang tidak dikenal, ketika dia datang, dia senandungkan nyanyian-nyanyian yang bermakna haram, bermakna cinta misalnya. Apa yang terjadi kepada wanita ini? Apa bahasa gaulnya? Apa Pak? Apa kelepak-kelepak ya kalau orang bilang seperti itu? Seperti tidak berdaya. Loh, ini fakta kenyataan. Kenapa? Karena lagu-lagu seperti ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Dan ini adalah senjata masuknya tipuan daripada setan. Lihat, ini nyanyian. Sudah nyanyian itu biasanya dia memuji wanita yang tidak apa bahasanya, tidak tahu, saya tidak hafal lagi. Tapi syairnya mungkin bisa membuat wanita itu sampai tidak berdaya. Yang awalnya dia tidak kenal, dia bisa seolah-olah bahkan diajak kemana saja dia mau. Kenapa? Hati-hati bagi wanita. Kalau punya pacar yang suka lempar-lempar lagi gini, jangan mau. Bagaimana ketika itu sudah terkena kita, bahaya. Yang rugi adalah seorang wanitanya. Apalagi ketika dia mau melihat sesuatu, misalnya video call, alasannya kangen atau bagaimana, kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita mau ketika kita disuruh untuk melakukan hal-hal yang seperti ini yang bisa merugikan seseorang, terutama ini dalam hal seorang wanita. Dan yang selanjutnya yaitu di antara adab-adab seorang muslim ketika dia bermedia sosial, menjaga batas pergaulannya. Di antaranya yaitu yang tadi antara laki-laki dan wanita. Dia harus bisa menjaga, karena wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Dalam arti mendekati saja tidak boleh. Ketika seseorang mendekati, misalnya dia mempunyai laki dan perempuan misalnya berpacaran, ini hati-hati. Maka jangan mau seorang wanita ini dia diajak berdua oleh pacarnya misalnya keluar. Hati-hati seperti itu. Senang. Biasanya perempuan itu paling mudah kalau digombali. Iya betul enggak? Apalagi kalau dibilangin, wah kamu cantik seperti bidadari. Kepalanya dipakai helm, tidak cukup helmnya seperti itu. Hati-hati dapat laki-laki yang seperti ini. Kalau mempunyai, mohon maaf, ada pacar ke laki-laki model seperti ini, kalau bisa dipikir 1 juta kali. Hati-hati. Dia mudah menggombali. Bagaimana kalau besok nanti menjadi istrinya, dia menggombali perempuan lain, jadi gimana? Musibah. Maka orang yang seperti ini kita harus jaga.
Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengetahui bagaimana batasan pergaulan antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Karena dengan mudahnya ini, mudah bisa janjian atau kirim-kirim foto. Maka kalau punya, yaitu sudah mantap di hati, laki-lakinya suruh datang ke rumah orang tua untuk langsung yang tertawa mungkin mau lamaran ke Amir. Iya. Tidak apa-apa, itu lebih baik. Lebih baik dia yaitu langsung menikah. Bagaimana Ustaz? Saya masih kerja. Nah, ini terkadang pikirannya orang awam. Saya belum kerja, mau menikah nanti dikasih makan apa? Seperti itu. Lihat, tidaklah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sesuatu. Kalau Allah mengatakan dengan modal takwa kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan kami beri dia jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan apapun yang dia miliki, dari rintangan apapun, dan akan kami beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka bagi laki-laki atau pacarnya yang punya pacar atau calon, kalau dia sudah mempunyai keinginan untuk menikah, maka segeralah menikah. Kenapa? Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan. Seperti itu. Menundukkan pandangan. Maka segera menikah. Jangan mau kalau seorang wanita, yaitu dengan canggihnya media sosial, dia diperbudak oleh seorang laki-laki, walaupun dia katanya itu pacarnya. Hati-hati. Seperti itu yang harus kita jauhi. Maka ketika seseorang, ketika dia sudah melihat seorang wanita, dia rela kepada seorang laki-laki yang dia tahu akhlaknya baik dan agamanya baik. Lihat, akhlaknya baik dan agamanya baik. Bukan gombalnya yang baik. Bukan, jangan mau. Cari yang agama dan akhlak. Ini, maka segera dia ambil. Atau disuruh datang kalau laki-lakinya seorang yang jantan. Yang jantan. Lihat, ayam jago itu jantan. Makanya cari laki-laki itu yang jantan seperti ayam jago. Apa maknanya? Dia bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab kepada anak dan keluarganya. Lihat. Itulah mental seorang laki-laki. Maka jangan cari laki-laki yang mental pengecut. Bagaimana taunya Ustaz? Maka teliti dulu dengan orang-orang yang dipercaya bagaimana mental seseorang. Karena ada kejadian seseorang yang mana ketika dia menikah, seolah-olah dia ini orang yang alim. Lihat, begitu baik seolah-olah dia orang yang alim, bahkan ngaji itu ikut taklim sampai di Jakarta. Tetapi begitu akhlaknya, masya Allah, buruk sekali. Dan dia mentalnya itu mental pengecut, bukan seperti ayam jago. Ketika dia mempunyai masalah sedikit, dia tidak selesaikan, akan tetapi apa? Dia tinggalkan anaknya yang masih kecil dan istrinya. Lihat. Maka seperti ini hati-hati. Makanya laki-laki, bagi laki-laki dia harus laki-laki yang jantan. Apapun yang terjadi ketika dia menikah memiliki istri, maka dia harus bertanggung jawab kepada istri, dan apalagi kalau sudah punya dan anak-anak. Seperti ini. Kenapa? Karena penyesalan itu bukan di awal. Kalau orang menikah awal-awal itu kita lihat bahwa semuanya indah, semuanya baik. Akan tetapi akhlak ini yang menentukan. Ketika agamanya baik, walaupun agamanya baik, akhlaknya buruk, maka jangan. Maka dua-dua ini harus beriringan. Seorang laki-laki yang mana dia memilih, yaitu wanita memilih laki-laki menjadi suami. Maka jangan mau. Maka kita harus menjaga, yaitu memperhatikan bagaimana kita bergaul. Hati-hati, karena yang rugi ini seorang wanita. Jadi wanita ini diibaratkan dia seperti telur. Ketika telur itu pecah, maka selesai semuanya. Selanjutnya belum maghrib. Sudah maghrib. Ya, karena maghrib kita berhenti dulu sebelum kita sambung lagi. Assalamualaikum